Bunyinya seperti isismu hadza. Ini apa namanya? Nah, dengan kita bertanya seperti ini nanti mereka akan memberitahu kita. Oke? Nah, dengan kita bertanya maka kita akan belajar untuk berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi bersama saya Abadi di channel Barista Passion. Senang rasanya bisa upload video lagi. Tapi sebelum kita memulai ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, khususnya kepada teman-teman yang ingin menjadi barista di Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia. Saya rasa banyak dari teman-teman yang ingin bekerja sebagai barista di Saudi Arabia. Dan di sini saya ingin berbagi apa saja yang harus dipersiapkan ya. Saya garis bawahi, tentu yang harus dipersiapkan yaitu pengetahuan dasar tentang kopi. Tapi untuk hal ini saya rasa teman-teman yang lain sudah banyak sekali membuat konten di channelnya masing-masing edukasi tentang kopi ya. Jadi teman-teman silahkan tonton channel-channel teman-teman yang lain juga ya. Mereka sudah banyak sekali membuat konten tentang edukasi tentang kopi. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, khusus di video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara berbahasa Arab supaya bisa cepat fasih. Ya. Ini khusus untuk teman-teman yang ingin bekerja di Saudi Arabia. Entah itu mau kerja sebagai barista, sopir dan lain sebagainya ya. Yang jelas tujuan negara Saudi Arabia ya. Jadi di video ini saya akan bagikan bagaimana cara saya belajar waktu saya pertama kali bekerja di Saudi Arabia. Jadi waktu itu saya sama sekali tidak tahu bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab. Tapi saya menemukan cara supaya saya bisa cepat ngomong bahasa Arab. Sampai saya menemukan cara itu, yaitu dengan cara cukup tahu 5W1H. Dan apa itu 5W1H? Yang kalau kita di Indonesia yaitu apa, bagaimana, di mana, kapan, kenapa, dan dari mana. Ya. Jadi 6 ini ya. 5W1H ini yang saya cari tahu apa bahasa Arabnya. Karena waktu itu saya berpikir, kalau saya tidak bertanya dengan orang Arab, maka saya tidak akan bisa seperti itu. Ya. Waktu itu, maka dari itu saya itu selalu bertanya supaya cepat bisa tahu banyak hal di sini. Khususnya tentang bahasa Arab ya. Tahu nama benda, tahu nama kosakata yang banyak, tahu angka dan lain sebagainya. Maka saya memposisikan diri saya bahwa saya tuh harus bertanya ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau bekerja atau mau belum bekerja di sini, saya harap teman-teman memiliki keberanian untuk bertanya ya. Jadi saya rasa dengan 5W1H ini, teman-teman ini adalah modal dasar kita untuk bertanya dengan orang-orang di sini ya. Itu yang pertama ya. Jadi 5W1H itu yang pertama yaitu apa ya. Bahasa Arabnya yaitu is. Apa bahasa Arabnya yaitu is. Lalu yang kedua yaitu bagaimana. Bagaimana bahasa Arabnya itu kif. Oke lanjut. Yang ketiga siapa. Siapa bahasa Arabnya yaitu min. Min. Yang keempat kapan. Kapan bahasa Arabnya itu mita. Yang kelima kenapa. Kenapa bahasa Arabnya itu lis. Dan yang terakhir di mana atau dari mana sama saja. Itu bahasa Arabnya when. Jadi ini adalah modal dasar saya waktu itu. Supaya saya lebih cepat dalam menguasai bahasa Arab. Entah itu untuk kata benda, untuk komunikasi dengan orang sini, ini adalah modal saya pertama kali. Catatan ini saya tidak akan pernah hilangkan, karena ini adalah modal saya pertama kali. Ya teman-teman. Nah lalu pasti teman-teman bingung dong,
Bagaimana kita bisa bahasa Arab hanya modalkan 5W1H ini? Nah, di sini saya akan kasih contoh teman-teman ya. Dari kata tanya ini saya akan gabungkan dengan beberapa kata sehingga bisa menjadi sebuah pertanyaan. Dengan kita bertanya, orang-orang akan memberitahu kita. Jadi seperti itu ya konsepnya teman-teman. Sekarang kita mulai dari apa. Kata tanya apa. Saya kasih contoh, apa itu is. Ya. Misalkan kita mau bertanya, namanya siapa. Oke. Atau nama barang ini apa. Ini adalah contohnya. Yang pertama namanya siapa ya. Is itu adalah apa, atau apa itu adalah is. Bahasa Arabnya itu is. Kemudian untuk nama, isismu. Nama bahasa Arabnya yaitu isismu. Isism. Isismuk. Itu berbeda pengucapan tapi maknanya sama. Ya. Kemudian terakhir yaitu hadza. Hadza yaitu bahasa Indonesianya ini. Ini yaitu hadza. Jadi ini kalau kita gabungkan antara apa, kemudian nama, kemudian ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita kontekskan ke bahasa Arab, bunyinya seperti isismu hadza. Ini apa namanya? Nah, dengan kita bertanya seperti ini nanti mereka akan memberitahu kita. Oke. Nah, dengan kita bertanya kita akan belajar untuk berkomunikasi. Ya. Kalau kita sudah berkomunikasi, maka mereka juga akan memberikan kita semuanya apa yang belum kita tahu. Itu yang pertama ya. Jadi contohnya isismu hadza. Jadi dengan teman-teman bertanya ini apa namanya, teman-teman akan semakin banyak kosakata. Ketika sudah banyak kosakata, maka teman-teman akan semakin pede untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Itu yang pertama ya. Lalu kemudian yang kedua ada bagaimana. Ini yang paling sering kita gunakan yaitu bagaimana. Bagaimana bahasa Arabnya yaitu kif, kif, ya. Jadi pengalaman saya di sini di Arab ini, di Saudi Arabia, kita ketika komunikasi yang pertama kali ditanyakan yaitu kabar. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman bisa memahami, bisa tahu bagaimana cara menyapa orang di sini. Ya. Jadi kita ditanyakan kabar. Jadi kif itu yaitu bagaimana bahasa Arabnya itu kif. Oke. Kalau kabar itu halik. Nah, ini kalau digabungkan akan menjadi pertanyaan, yaitu kif halik. Kif halik ya. Jadi seperti itu teman-teman pengucapannya. Kif halik. Kalau pertanyaannya untuk laki-laki, kif halik ya akhi? Kif halik ya akhi? Nah, seperti itu. Kalau untuk perempuan, kif halik ya ukhti? Kif halik ya ukhti? Jadi seperti itu ya cara pengucapannya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau masih kurang pas ya pengucapannya. Tolong dikoreksi. Jadi saya rasa dua hal ini bisa sebagai fondasi kita, dasar kita untuk bertanya banyak hal. Untuk mengetahui kosakata, untuk mengetahui benda-benda dan lain sebagainya di Saudi Arabia. Ketika kita sudah bertanya, maka kita akan tahu apa yang kita belum tahu ya. Dasar kita adalah mau bertanya dan menguasai 5W1H ini. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui 5W1H ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu ini saya akan membahas tentang sebagai koridor barista ya. Bekerja sebagai seorang barista di Saudi Arabia. Yang saya tahu bekerja sebagai seorang barista itu sama halnya seperti kita bekerja di Indonesia. Ya. Di hadapan kita ada mesin kopi, kemudian ada grinder, kemudian ada blender, ada shaker dan lain sebagainya. Jadi tips dari saya atau metode saya belajar waktu itu yaitu mengenali atau mencari tahu apa nama benda-benda yang ada di bar ini, di tempat saya bekerja. Oke? Itu yang pertama saya lakukan. Saya mencari tahu dengan bertanya dengan cara apa itu? Yaitu isismu hadza, isismu hadza, isismu hadza. Kemudian setiap benda itu saya targetkan sehari dua benda saya harus kuasain. Oke? Entah itu benda apa, mungkin itu yang jelas sehari itu harus 2 benda. 2 kosakata. Oke, saya harus mampu menguasai sehari.
Karena dengan ini kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi ya. Selain itu, bagaimana cara supaya lebih cepat untuk berbahasa Arab? Pelajari apa saja yang dibutuhkan untuk bekerja di bar kalian ya, di tempat kerja kalian. Seperti bahan-bahan kalian, kemudian menu-menu yang tersedia di tempat kerja kalian, itu dipelajari semuanya ya. Nah, karena dengan begitu teman-teman akan lebih mudah untuk komunikasi. Ya, cari tahu dengan modalnya isismu hadza, atau bisa juga teman-teman bertanya dengan cara seperti ini. Iskalam hadza. Nah, itu artinya ini bahasa Arabnya apa? Jadi kita akan bertanya iskalam hadza, isismu hadza, sama aja itu maknanya ya. Kita bertanya ini bahasa Arabnya apa? Oke. Untuk teman-teman yang bekerja di luar barista atau di luar bar, sama halnya. Tanyakan apapun yang ada di tempat kerjanya ya. Benda-benda apapun itu, silahkan bertanya ya. Karena dengan bertanya teman-teman akan memiliki banyak sekali kosakata, entah itu dari benda dan lain sebagainya ya. Itu adalah cara saya belajar waktu pertama kali di sini. Maka waktu itu kalau tidak salah saya tidak sampai 1 bulan saya sudah bisa berkomunikasi ya. Mungkin hanya sekedar bertegur sapa, kif halik seperti itu kan. Paling tidak kita sudah berani untuk berkomunikasi. Nah, kenapa saya menyarankan seperti ini untuk bertanya? Semakin sering kita bertanya, maka kosakata kita akan semakin banyak ya. Setelah kita memiliki kosakata yang banyak, maka kita akan lebih percaya diri dong untuk komunikasi dengan orang-orang sini. Nah, kita akan semakin pede, terbiasa, akhirnya lama-kelamaan kita akan menjadi bisa untuk berbahasa Arab. Dan itu bukan kendala untuk teman-teman ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Jika ada pertanyaan, ada saran, ada yang kurang jelas dari penjelasan saya ini, udah tulis di kolom komentar. Di next video nanti kita akan bahas dia ya. Kita akan bahas bagaimana lebih detail lagi. Ini hanya sekedar pengantar, pembuka. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.